kalau sunat potong kemaluan, coba kasih. Dasarnya. Bagian kemaluan yang kepotong. Lah, kulit katan itu bukan berbicara kemaluan itu apa sih, bro? Loh, kawan-kawan ini parah sekali memahaminya. Ya begini ya, Iwan Bila ya. Kulit katan. Ya kulit katan terpotong nggak itu? Iya, kalau kulit katan iya, tapi kalau kemaluan kan gini bro ya, gini kalau saya jelaskan gini baik, bro. Saya jelaskan lagi sebentar, saya jelaskan lagi. Gini, kemaluan itu kulit katanya terpotong atau tidak? Gini, kalau itu kemaluan itu? Sebentar bro, kemaluan itu berbicara keseluruhan, buah pelirnya, batangnya, kulitnya itu kemaluan utuh, itu loh. Aduh parah bro ini. Pada saat lu yang masa parah, gini bro, coba gini pahami dulu bahasa baru bertanya, pahami dulu bahasa baru bertanya, oke? Baik, saya tanya ke orang sehat aja deh, saya tanya ke orang sehat. Monggo. Ente kan kurang sehat, baik. Ya nggak apa-apa. Bang Andi, pada kemaluannya itu pada saat disunat, kemaluannya terpotong atau tidak? Terpotong sebagian. Terpotong sebagian ya. Mungkin Dewa salah dalam hal ini ya. Kata Herdi tidak, katanya tidak terpotong. Ya kalau kemaluan itu berbicara keseluruhan bro. Kulit katanya, batangnya. Sebentar Anihu. Sebentar. Silakan. Ya, baik. Kita mah orang sehat ya. Kita orang berakal umat Muslim itu. Yang namanya kemaluan terpotong itu di situ petunjuknya jangan masuk jemaah Tuhan. Sementara Yesus konon katanya mentaati hukum Taurat, tetapi kemaluan Yesus terpotong pada saat disunat. Artinya Yesus tidak taat sama hukum Taurat. Begitu ya, karena kemaluannya terpotong. Begitu, Iwan Pilah. Gimana sih ente itu? Ya, jadi gini kawan-kawan ya. Jadi itu diksi itu ada. Jadi mau berbicara itu pahami. Kalau kulit katan dengan kemaluan beda. Kalau kulit katan itu berbicara spesifik bagian dari kemaluan itu. Kalau sebentar bro, biar ngerti nih kawan-kawan. Kalau kemaluan, kau ndak bersunat punya kemaluan ndak? Oi. Kau ndak bersunat itu kemaluan ndak namanya? Kalau ndak bersunat Gini loh, bukan bro, supaya ada edukasi orang tidak salah. Jadi kalau kemaluan itu berbicara keseluruhan, kulit katangnya, batangnya, buahnya, itu buah pelitnya, itu keseluruhan itu kemaluan tuh. Bro, itu loh. Cukup. Oke, lanjut. Baik, nggak apa-apa, saya bantah. Yang namanya kemaluan itu kan sesuai dengan apa yang si Anihu katakan. Itu salah satunya adalah bagian dari kulit katan itu adalah kemaluan. Nah, sementara kemaluan Yesus di situ terpotong sedikit. Jadi begitu ya Iwan Bila ya. Nah, pada saat kemaluan Yesus terpotong, di dalam ayat Ulangan 23 nomor 1, orang yang buah pelirnya hancur dan kemaluannya terpotong dilarang masuk jemaah Tuhan. Artinya Yesus kemaluannya terpotong. Tetapi kenapa Yesus masuk ke jemaah Tuhan? Karena Yesus melanggar dari apa yang namanya hukum Taurat. Begitu ya Iwan Bila ya. Cukup ya. Kembali ke topik dulu ya. Sebentar Bang. Kembali ke topik. Ini udah cukup ya weh. Jangan nggak seperti itu, dia justru malah Yesus itu menggenapi hukum Taurat. Ya udah cukup. Kembali ke topik. Bang Juma udah sholat belum? Bang Juma, jadi topiknya tadi gini Bang. Yeremia 31 itu Herdi juga belum nangkep tuh. Yeremia 31 itu nomor 31. Saya bacain dulu ya Her ya. Sampai menunggu Bang Juma. Sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Artinya apa? Hukum Taurat itu perjanjian baru untuk Israel, gitu ya. Deal di sini. Sekali lagi saya ulang, perjanjian baru itu hukum Taurat itu adalah perjanjian baru untuk Israel. Kenapa di Bible itu tertulis perjanjian lama? Siapa yang mengklaim perjanjian baru Yahudi adalah perjanjian lama untuk Kristen? Silakan. Oke. Sekarang saya mau tanya ke Abang. Sebentar dulu, bro. Tanya, aduh. Sebentar dulu. Taurat di abad keberapa, Bang? Aduh. Sebentar dulu lah. Ini siapa sih? Omelin Her. Siapa sih ini? itu Tritunggal tuh ya. Tritunggal ya. Ya, santai ya. Jadi gini Bro Andi. Tritunggal. Jadi itu kan belum terrealisasi loh. Jadi pahami struktur bahasanya kawan-kawan.
Jadi jangan terlalu inilah dalam Jangan adu domba Bang Malikil dengan Tritunggal lah. Jangan adu domba. nggak apa-apa kalau ada Tritunggal mau debat nggak apa-apa. Jadi gini loh, saya bacakan lagi ya. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman YTVV, aku akan mengadakan tuh, aku akan. Kapan terrealisasi itu kan? Nah, kan belum terrealisasi di situ saat itu, enggak. Di kitab Yesaya pun dijelaskan yang merealisasikan itu adalah Sang Mesias itu loh. Oke, baik. Menurut Herdi, hukum Taurat itu belum terrealisasi. Jadi Israel waktu itu tidak punya hukum, betul? Aduh bro, bukan begitu. Lah, Anda yang ngomong loh. Gini loh, aku akan, ya dengar baik-baik ya. Nih, aku akan mengadakan perjanjian baru. Artinya ada perjanjian lama toh. Nah perjanjian lama ini, ya, ada perjanjian baru berarti ada perjanjian yang sebelumnya Nah, kawan. apa itu yang lama sebelumnya? Nggak ada toh? Nah makanya bro, kalau mau diskusi kamu mau fokus ke mananya dulu. Ya, Jangan ini semua. dia. Sebentar gini. Saya kasih saran supaya diskusi itu punya bobot. You fokus ke mana? You mau Oke, tujuannya baik, kemana? dengarkan Tapi topiknya. sebentar bro. Tapi kalau metodenya macam kayak ubi jalar bisa berbuah di sana sini, nah itu bahaya. Oke, baik, dengarkan Enggak, baik-baik. itu diskusinya nanti, aduh campur Oke, bawang nanti. kita Jadi bahas tuan batangnya jadinya. aja ya. Kita nggak bahas daunnya sama tangkainya, batangnya ya. Oh. Dengerin. Hukum Taurat itu untuk Israel atau Yahudi atau untuk Kristen? Hukum Taurat diberikan untuk Israel yang menjalankan terus. Oke, jadi bukan untuk Kristen ya. Terus bukan untuk Kristen karena Kristus sudah melakukannya untuk semua orang terus. Artinya jangan jawab bercabang, katanya mau ke batang nggak ke Lah cabang. iya kan saya jawab sesuai yang Anda tanya kawan. Artinya hukum Taurat bukan untuk Kristen, betul? Hukum Taurat kan sudah dilakukan oleh Yesus. Iya, Kristen tidak melakukan itu. Oke. Terus Jadi Kristen tidak memakai lagi hukum Taurat, betul? Iya, terus Oke. Artinya sekarang Kristen ini harus memakai perjanjian baru saja, betul? ya tentang penggenapannya hukum kasih terus. Oke, jadi Kristen itu khusus yang berbahasa Yunani, betul? Aduh, itu arahnya kemana bro? Nggak nyambung. Itu kemana sih? Lah perjanjian Berbahasa Yunani. Taurat itu kan berbahasa Ibrani, tidak berlaku lagi buat Anda. Makanya bro, tahu dulu apa itu Taurat. Taurat itu instruksi atau petunjuk. Itu loh. Saya ulang lagi, Taurat secara keseluruhan apakah berlaku untuk Kristen? Jadi tentang perjanjian, petunjuk yang lama kan sudah. Katanya mau ke batangnya, jangan ke cabang. Iya, Dengerin. makanya saya jelaskan karena di sini bro nggak ngerti. Gini loh, Ya, kan dengerin. ada. Apakah Astagfirullah. hukum Taurat secara keseluruhan berlaku untuk Kristen? A berlaku, B tidak. Jadi gini ya, hukum Taurat yang kamu Anda yang bawa. bercabang loh. Lah, Anda bro, jadi nggak- ubi jalar, Katanya jangan jadi ubi jalar. Bukan gini, santai lah. Anda kan bertanya, saya Ini kan dah jawab. dipotong. Ya, Ujung silakan. batang ni kan dah dipotong. Ya, saya jelaskan dulu. Ya, boleh. Oke. Jadi pertanyaannya Oke. saya ulang. Ya, saya ulang. Aduh. Apakah hukum Taurat secara keseluruhan berlaku untuk Kristen? A berlaku, B tidak. Taurat yang lampau udah tidak berlaku karena sudah digenapi oleh Kristus. Sekarang Taurat yang baru. Nah, gitu. Terus? Taurat yang baru yang mana? Ya, Taurat yang baru adalah kasih. Anda mau minta saya uraikan, saya uraikan. Taurat yang baru yang kasih apa? Coba Ya. datanya mana? Taurat artinya petunjuk, hukum kasih itu, hukum kasih. Oke. Nah, itu. Oke, baik. Di mana terdapat Taurat yang baru itu? Oke, di dalam hati, ditanam dalam hati sesuai dengan Yeremia 31 tuh. Ya, itu masih berlaku. Kau pakai itu. Bro, Masih nggak saya- ngerti. Bro Gimana sih, bertanya Bro? aja kagak ngerti, aneh. Bener juga. Ya, bener juga Katanya nggak lihatnya. sama aku. Motor. Yeremia lagi. Gimana sih? Motor, jelaskan. Bukan. Gini kawan. Gini kawan. Jadi gini, Saya Herdi diam dulu. sebentar. Herdi diam dulu. Yahweh. Bentar bro. Gini kawan. Saya tidak mau model diskusi mempermalukan atau bagaimana tentang kawan yang gak ngerti. Tapi gini Bro Handi itu tidak menangkap apa dan tidak mengerti apa yang Anda bro tidak tanya. menjawab, orang AB kok nggak jawab kok. Nah, coba tanya motor deh. Nah, silakan. Saya ulang dulu ya. Enggak, Saya parkir dulu 1 menit kurang lebih ya. Ya, Boleh parkir dulu. Oke. Yahweh saya tanya.
Hukum Taurat itu Yahweh untuk Israel atau untuk Kristen? Hukum Taurat itu berlaku sama semua umat manusia yang ada di Israel, mau Yahudi, mau Islam, mau Kristen, semua berlaku tuh hukum Taurat di Israel. Oke, Dan baik. kamu harus paham, Taurat Oke. itu di abad keberapa? Yahweh, Ya kan? sabar, Yesus itu abad keberapa? Gitu sabar loh. Yahweh. Jadi hukum Taurat itu berlaku untuk siapa Yahweh? Semua orang. Semua. Datanya Yang mana ada hukum di Taurat untuk Israel. semua orang? Kamu mau Islam di Yahweh, Israel, mau Kristen di Israel, Yahweh, itu kan berlaku sama Yahweh. semua orang. Berbicara itu pakai data. Mana datanya hukum Taurat berlaku untuk semua orang? Datanya mana? Ya datanya ya memang untuk orang-orang Israel. Ya, datanya Jadi mana? Anda pakai kamu apa? kalau ada di Israel berarti berlaku juga mau orang Kristen, mau agama Yahudi, mau agama Islam yang ada di Israel. Ya, tetap datanya berlaku. mana? Hukum Taurat untuk seluruh umat manusia mana? Nah, datanya mana? Kamu nanya pakai data nggak? Kamu nanya pakai data nggak? Jadi kalau bertanya itu harus pakai data juga ya? Ya iya. Oh, Kita baik, harus tanya. baik. Kalau mau pakai data, pakai data. Oke, baik. Saya pakai data. Saya pakai data ya. Nabi Musa itu adalah nabi untuk Bani Israel. Data ini ya. Mengajarkan hukum Taurat kepada Bani Israel. Apa yang dimaksud dengan Bani Israel? Silakan. Bani Israel itu keturunan Abraham. Oke. Apakah Bani Israel itu adalah Kristen? Bisa iya, bisa tidak. Mana Mandi datanya? sana mandi. Mana datanya? Iya kan banyak agama. Mandi, Ada mandi. agama Yahudi, ada agama Yahudi, ada agama pengikut ya Kristen. Nah, Apa arti Taurat Bani? Taurat Yahweh. itu bang, Yahweh supaya kamu dengerin. ngerti nih, Taurat itu Musa itu 15 Masehi sebelum Nah, saya nggak nanya abad itu. pertama. Kamu Apa ngerti arti? Apa arti Bani? sejarahnya supaya ngerti Yesus itu di abad pertama. Yahweh, apa arti? 15 Masehi sebelum 15 Masehi sebelum abad pertama, berarti terlalu jauh 1500 tahun lah, Bang. Yahweh, apa arti Bani? 1500 Apa arti tahun. Bani Yahweh? Supaya ngerti kau. Yahweh, apa arti Bani? Kamu Arti nggak ada Bani sejarah sih di Al-Quran, mau jadi ngaur jadinya. Mau dijelaskan Yahweh. gimana juga kamu nggak ngerti karena di Al-Quran nggak ada gitu loh. Yahweh, apa arti Bani Yahweh? Jadi orang Kristen Apa arti Bani? Sabar Bang Nandi. Kamu mau dijelaskan gimana juga? Tadi udah dijelaskan sama Abang Malikil, tapi kamu nggak ngerti karena kan di Al-Quran nggak ada, sejarahnya nggak ada gitu loh. Aduh, ini nggak nyambung Kamu sama tahu nggak? Musa itu Saya nggak nerangin Musa. di abad keberapa? Yesus itu di abad keberapa? Dungu kali ya. Muhammad itu di abad keberapa? Apa sih Itu ngomong dulu yang apa kamu sih? harus paham. Torah itu cuma buat jemaat Yakub itu. Ya, tuh. Taurat itu di abad keberapa? Gitu loh. Datanya Supaya ada nih. paham. Sebentar. Siap. Yahweh, Jangan. lu diam dulu Yahweh. Kau nggak ada ilmu kau Pusing saya dengerin suara. Kamu yang nggak ada ilmu, Islam ini nggak ada ilmu Coba soalnya. Jadi susah dibesarkan berdebat. sedikit.
data dijawab hancur gua belinya. Taurat dengan Yesus itu berapa abad? 10 Masehi sebelum abad pertama. Ngaco Itu ngarang Taurat. lagi. Ini namanya hancur gua belirnya nih. Kau yang hancur. Datamu ada hancur gua belirmu. Bagaimana berbicara tentang jemaat gitu loh? Jemaah Yakob apa? Jemaah Yakob apa ya weh? Gak tahu jemaatnya. Gak Jemaat itu ngerti dia Her, dimalu-malukan Her. jemaah itu Memalukan kan dia, belum Her. tentu Kristen, belum tentu Gak Islam. ngerti dia jemaah Yakob apa. Jemaah itu belum tentu Islam, belum tentu Kristen. Jemaah. Jemaah Yakob itu apa? Ya, gua nggak ngerti. Ya ngomong dong gak ngerti. Berarti lu Iya, gak boleh nggak ngomong. ngerti jemaat apa dia? Ya dikasih Iya. tahu tadi diterangin di layar. Iya. Itu Bani Israel. Bisa aja jemaah Islam, yang bisa aja jemaat Kristen, bisa aja parah. Jemaah itu tidak menjelaskan secara detail. Jemaah apa? Jemaat Kristen atau jemaah Islam? Ini Pak Yahweh, Kristen itu buah dari apa yang dilakukan Kristus. Jadi siapapun yang mau melakukan hukum itu boleh, ya. Udahlah gini aja deh Her. Kita topik yang asik aja deh Her. Gitu aja Ya, silakan, Mau bikin asik terserah dulu deh. aja deh. Her, tolong terangin Her apa itu oneness biar pada paham. Gak ada Yohanes. Ya lo diam dulu biar Her jadi narasumber deh. Yesus Ya, lu disunat. diam dulu ya, Weh. Memang Muhammad disunat. Lu diam dulu, lu diam. Memang lu diam. Muhammad disunat ya. Lu diam. Tadi nanya ke Yesus disunat. Memang Muhammad Iya, disunat. iya, bukan topik itu udah sering dijawab. Apa itu oneness Her? Lu diam. Pak Yahweh, ada baiknya gini, kalau kita Kristen, kita memperdalam dulu agama kita, lalu kita mau mempertanyakan agama orang. Karena begini, sesuatu yang tidak bijak bagi kita, agama kita sendiri tidak tahu ditanyakan, lalu mau mencoba intervensi agama orang. Itu nggak bijak, Pak. Boleh? Lah kalau mereka gimana? Saya nggak berpendapat. Saya Tadi bertanya. aku dengar dengan Malikil. Kamu tuh tidak Lu pernah diam paham. udah lah, lu diam dulu, lu diam. Paham. Lu diam dulu. Kami tadi kan Malikil kasih analogi harus tahu dulu agama sendiri Pak. Kalau kami udah clear. Oh, Lanjut, Malikil. udah kami juga udah clear, orang Kristen juga udah clear. Nanti gua Udah tanya tahu yang lu budak. benar. Nanti lu gua tanya Kebenaran budak itu lu. hanya Yesus, nggak ada yang lain. Kalian itu Gua tanya budak lu ya. agama karangan. Saya tanya dulu Yahweh dulu. Yahweh, kamu oneness apa Tritunggal? Enggak, saya Kristen. Tritunggal apa Kamu oneness? tahu mau aliran apa? Ya, aliran apa? Kristen. Ya menganut apa? Enggak usah kamu tahu yang itu. Nenek lu kiper lu diam. Lu diam nggak bisa dia. Abu-abu dia. Yang jelas kan Kristen. Turunin aja lah biar Itu aja yang kamu tahu. Itu aja lah. Iya. Oke ya. Her lu edukasi dulu deh terhitung kayak gini Her. Pusing gua dengerin. Her deh. Itu aja Lu edukasi dulu terhitung deh Her. Pusing gua dengerin dia. Jadi Pak Yahweh, kalau Bapak ditanya tentang keimanan, Bapak kira-kira Bapak bisa mempertanggungjawabkan nggak? Sehingga Bapak mau mempertanyakan keimanan seseorang. Jadi aturan diskusi memang ada hal-hal yang sifatnya komparasi, itu nggak masalah. Itu tapi sebatas komparasi. Artinya membandingkan dengan apa yang ditanyakan dan dengan apa yang dia punya. Itu loh, itu namanya komparasi. Itu masih lumrah biasa. Tetapi kalau sudah mau ke hal-hal yang sensitif, ya saya rasa untuk sekarang ini itu sudah tidak zamannya lagi, Pak. Jadi buat saya juga, jadi apa yang saya katakan itu saya juga buat saya. Jadi bijaknya begitu, Pak, kita supaya perbedaan ini, ya supaya perbedaan ini tidak menjadi suatu permusuhan loh, Pak. Itu loh maksudnya. Malikil, kamu udah berbusa-busa dari tadi menjelasin. Enggak masalah, Pak, enggak masalah. Ya. Mereka Enggak bisa masalah. masuk nggak ke mereka? Tahu nggak mereka? Iya, jadi nggak masalah, Pak, karena kan firman Tuhan begitu. Nah, gini Pak. Nah, itulah mereka kan mau bertanya, mutar-mutar. Iya, nggak masalah, Pak. Nggak masalah yang ditanya cuma nganga. Nggak masalah. Gimana?
Nah, masalahnya begini Pak ya. Orang kalau Ya. ditanya, kalau bertanya, kalau udah dapat jawaban, dia akan mengaku jawaban itu. Kalau mereka itu enggak. Giliran kalau ditanya cuma nganga doang, nggak tahu kan? Ya Be, diam dulu dah Be. Begini. Nah, udah, giliran kalau ditanya nganga gitu loh, nganga nungguin Ya, lalat Be, masuk begini. penuh baru ditutup. Giliran kamu yang ditanya, nganga. Kamu aja yang bertanya dari tadi, nggak pernah Pak mau Yabe, ditanya. dengar dulu Pak Yabe. Begini Pak Yabe, biarpun mereka bertanya, yang penting lah jangan menghujat aja, itu aja intinya. Silakan bertanya terus, enggak Ya. apa-apa. Kita harus menjawab Ya udah, aja. ini kembali Ya ke kan topik kita nggak aja. pernah Intinya begini, menghujat di sini, Bang. jangan menghujat aja, gitu aja. Makasih. Ya Begitu, kembali ke Bang topik Yabe. Her. Apa sih bedanya Wanes dan Tanya aja, Tritunggal Her? silakan. Ya udah, Her. Oke, jadi gini Pak, sesama kita aja masih perang-perangan tuh antara Jesus Only dengan Tritung, dengan Triteos, dengan Unitarian, dengan Saksi Yehova. Kok bisa-bisanya kita masih mau meluangkan waktu ya? Saya bukan mau mendiskreditkan loh. Jadi ada suatu motivasi buat Bapak nih supaya lebih memperdalam lagi. Harusnya kita berkaca dulu, bercermin dulu. Di tengah kita pun masih ada hantam-hantaman. Saya sendiri Jesus Only. Kalau Bapak Tritunggal, nanti kita hantam-hantaman nanti soal argumentasi dan tentang keimanan. Gitu loh Pak. Inilah malikil. Kalau udah kita satu room pasti nyerangnya kayak kita. Udah berapa kali kita satu room loh, malikil? Iya. Di sini pernah kita ketemu mau ya, debat kita, sama Islam apa sama Kristen nih? Kalau Kita mau udah pernah berdebat ketemu ya? sama keyakinan Kristen, kita kirim Kristen. Oh. Gitu loh, malikil. Ya artinya kita udah pernah ketemu Pak. Akil, saya izin bicara dulu Bang ya. Iya silakan. Ya, Bang Yaman. Iya, kamu jadi musuh kita di sini soalnya. Memang bermusuhan Tritunggal sama Wanes. Siapa bilang nggak musuhan? Parah. Bang Yabe, izin saya bicara dulu begini. Ini kan ruang Muslim. Tidak berhak kita bertanya keimanan mereka, karena kita yang naik loh. Begitu. Intinya di situ. Ya berarti itu bukan diskusi dong. Enggak. Parah nih abang ini. Dengar dulu. Kamu Bang punya Yabe. ilmu apa Begini. mau diskusi? Iya, enggak usah diskusi Begini, berarti. Bang Yabe. Di sini kan room Begini. diskusi. Bukan. Ya ngapain Bukan buka itu room maksud diskusi saya. kalau nggak mau Begini. tempat bertanya apa segala Bukan. macam. Bukan begini maksudku begini. Ini kan ruangnya Muslim, istilahnya komalnya ya. Begini, kalau kita kasih kesempatan untuk bertanya keimanan mereka, ya silakan kita tanya. Tapi kalau mereka nggak bisa terima ya nggak apa-apa. Karena kita yang naik ke mereka gitu loh. Kita Ya udah, cukup. kita tamu lah istilahnya di sini. Cukup beri kesempatan Bro Her, terangin dong Bro Her, apa sih? Kenapa masih cakar-cakaran gitu loh? Apa perbedaan Wanes, Tritunggal dan yang lain-lain? Ya, Biar jadi mereka paham. Silakan. singkatnya begini Pak, saya hubungkan dengan topik tadi, dengan kawan moto juga membawa tentang hukum Taurat. Ya, saya hubungkan ke situ ya. Jadi hukum Taurat itu sebenarnya hal yang paling mendasar dari hukum Taurat itu adalah tentang nubuatan untuk menyambut sang pembuat hukum. Nah itu hukum Taurat, esensinya hal yang paling mendasar adalah untuk menyambut sang pembuat hukum. Sebab hanya yang membuat hukum tersebut yang bisa merealisasikan 100% atau dengan sempurna hukum tersebut. Nah itulah yang kita imani, Kristus Yesus yang adalah Yotifape itu sendiri, Bapa itu sendiri. Tidak ada yang lain tuh, dia sendiri. Itu loh. Nah, karena kita sudah dimenangkan olehnya, hukum itu tidak berlaku lagi untuk kita. Jadi kita sudah ada di dalam hukum terbarunya yang sudah dia genapi, yaitu kasih. Mengasihi sesama. Itu loh Pak. Silakan Pak Yahweh. Ya itu supaya orang-orang Islam tahu. Karena kan dia nggak tahu tentang hukum Taurat. Nah, harusnya terima dong, belajar. Gitu loh. Biar gue bicara bentar dulu, Pak Yawe. Gini Pak Yawe. Ini berbeda itu biasa dalam diskusi Pak Yawe. Jadi jangan karena kita berbeda, kita memaksakan iman kita itu taruh pada dia supaya dia harus sama dengan kita. Itu nggak baik Pak Yawe. Yang maksa itu sabar sayang. Dengarkan aku dulu. Jadi berbeda itu biasa. Jadi apalagi ini roomnya dia, mereka mau bertanya tentang kita, itu nggak apa-apa gini. Yang mempertobatkan itu bukan manusia Pak Yahweh, tetapi Allah yang pertobatkan kita. Bukan Pak Yahweh, bukan saya. Jadi berbeda di dalam sebuah diskusi itu tidak masalah. Jadi
mau dia tanya bagaimanapun, lalu mereka putar-putar bagaimanapun, ya diskusi memang relatifnya seperti itu Pak Yahweh. Ngerti kan Pak Yahweh? Bisa kan? Jadi kita tenang-tenang, kondusif, biar kita belajar. Iman kita nggak saja perlu belajar dalam- saya dalam bang denominasi tentang Kekristenan saja, Islam, Pak nggak perlu Yahweh. belajar. Oh, nggak mau belajar dia, Pak Roti, nggak mau belajar. Nggak mau belajar saya tentang keislaman bang. Oh iya, Saya kalau orang tidak mau Kristen, belajar tidak percaya apa-apa. 100%. Yesus juru selamat saya. Saya nggak mau percaya dengan yang lain-lain. Saya nggak mau belajar dengan yang lain-lain bang. Wala wa quwwata illa billah. Iya. Ngapain mau belajar tentang iman orang lain? Terus ngapain kau diskusi? Iya. Bukan saya mau belajar bang. Terus kau punya ilmu? Ya punya lah. Oke. Kalau nggak punya ilmu nggak bisa ngomong. Debat sama gue berdua yuk. Terus kamu juga punya ilmu. Iya sih. Punya ilmu Iya, apa bener enggak? lah, saya sarjana. Oh saya juga sarjana. Sarjana apa kau? Sarjana botol. Botol dia katanya. Sarjana juga Kamu katanya. sarjana apa? Sarjana tikus. Minum cap tikus. Nah ini begini nih, cerminan Kristen nih diskusi nih. Udahlah. Bang Handi, izin saya Iya. bicara dulu dah ya. Aduh, kalau di room yang lain lebih parah Islam botolnya. Saya itu tidak sependapat memang dari dulu dengan Bang Malikil ya, karena saya dari Katolik. Tetapi saya respect dengan cara berdebat dia Bang Malikil. Dia sabar sekali loh. Itu aja saya respect sama Bang Malikil. Dari dulu itu kayak sabar sekali untuk menjelaskan gitu loh. Jadi saya respect, tapi saya tidak mendukung apa yang dia istilahnya dia artikan. kamu belum pernah dengar, Son. Menjelaskan tapi ujung-ujungnya serang. Diam dulu, Son, kamu belum pernah dengar kibas-kibasnya Maliki. Diam dulu kau. Son, Nah, kamu gitu. nggak pernah dengarkan Kerjanya Maliki. kibas-kibasnya Maliki baru tadi pagi pukul-pukulan sama terhitung. Kamu tahu nggak statementnya Maliki? Karena Dengerin dulu lah, gantian bicara ya. Ke menghujat, Bang. Gantian bicara dulu lah, dengerin dulu. Saya nih udah Apa sih? Dia gedein suara gua ya. Maliki bang gini, menurut ya saya teman-teman. nih udah dukung Maliki. Tritunggal itu, ya, Tritunggal itu Saya tidak. dibalikin Malikil. Itulah kerjanya Kasih Malikil. orang ini. Dia lagi dengan cap tikus, kau ngomong berapa kali pun percuma. Oh baik, ya udahlah cap tikus lu minum lah kau ya. Ini aja udah dulu, biar diskusinya lancar ini, Bang Zuma dengan Bang Malikil atau dengan Bang Moto, biar kita dengar juga gitu. Dia lagi dengan cap tikus. 1000 kali kau ngomong dia emosi meledak. Lanjutlah. Ya makanya kau diem lah. Ya Kalau kamu nggak yang punya ilmu. tanya saya gimana saya nggak jawab gimana sih? Siapa yang nanya lu? Lu yang nanya tadi. Nggak usah lu gua Terus lu masuk bukan Maliki. Betawi lu. Lu Gimana tinggal sih? aja jauh dari Monas pakai logat Betawi. Lu Kamu yang nanya saya tadi, terus habis itu masuk Malikil. Kamu udah selesai. Ya udah, lanjut aja. Ya lu diam. Bang Iya, Yawe, udah, lanjut. panggil Bang Handi Puang. Bang Yawe, panggil Bang Handi Puang. Bukan lu, Puang. Udah Bandi diam Puang ya. itu siapa? Dia masih ngomong dia. Bukan Bani itu Bang Yawe. Lah kan saya ditanya nih, makanya saya harus ngomong. Masa saya Siapa nggak yang ngomong nanya lu? ditanya? Itu panggil si Puang apa segala macam tuh. Siapa Kamu yang nanya kuliah? lu? Aduh, abang ini. Siapa yang nanya lu? Nggak ada. Nggak ada yang nanya. Orangnya panggil. Yahweh Toraja kan. Bang Andi, itu tadi Ya. kan yang dibahas di Yeremia itu kan udah kelar tadi itu udah saya jawab tadi dipakai dalil yang Yesus. Nggak tahu sendiri Bang Yuma udah kelar mengatakan belum? itu. Bang Yuma udah kebalik. Sudah sholat ya. Ganti topik aja dah. Itu sudah Bang Yuma selesai udah kembali. itu. Ganti topik aja. Ini cuma isi doang. Ya udah kembali Bang Yuma. Bang Silakan. Andi di sini Bang Andi. Lanjut aja dulu. Adinda Monto itu siap dia tuh. Sudah ada Roh Kudusnya dia tuh. Coba dipanggil. Oke, lanjut. Ya Saya silakan Bang Monto itu. Hukum Ya. Taurat buat siapa sih Bang Monto? Itu aja umum aja dulu. Silakan Bang Monto, hukum Taurat itu buat siapa? Hukum Taurat itu apa? Terdiri dari berapa? Silakan. Digedein layarnya Bang Julius. Silakan. Nggak apa-apa, ini aja sambil selingan aja, tunggu teman-teman yang lain. Jadi Torah itu ya buat Bani Israel itu atau buat kehilat Yaakov itu. Dan memang untuk Yakub dan keturunannya yang menisbatkan diri bahwa kami menurut perspektif dari Tanakh ya,
kami adalah Bani Israel. Jadinya apa yang mereka pegang, apa yang mereka jalani itu teguh dan bersifat untuk selamanya. Dan tidak ada versi di mereka di Bani Israel itu bahwa Taurat ini tidak berlaku, Torah ini menjadi tanda kutip sesuatu yang lama. Tapi Torah ini menurut keimanan mereka, ya ini berlaku untuk selama-lamanya, nggak ada yang barunya, nggak ada yang lamanya gitu. Perjanjian permanen ya. Iya. Dan nggak bisa dibatalin ya begitu aja gitu menurut perspektifnya Yahudi. Itu Bang Andi. Ada yang mau masuk di sini? Yahweh punya ilmu? Oke, saya tanggapi boleh. Oh ya, silakan. Kira Yahweh punya ilmu? Enggak ada. Ternyata dia. Ya. Jadi hukum Torah itu berbicara hukum Tuhan. Yang bisa membatalkan hukum itu ya dia sendiri yang membuat hukum. Ya. Artinya di dalam hukum itu ada wibawa. Ya, ada wibawa, ada tentang ininya Tuhan di dalam hukum itu. Jadi berlakunya hukum itu adalah ya dan amin. Nah, ketika hukum itu tidak mampu dilakukan, maka hukum itu dengan jalan seperti apa? Tentu dengan sesuatu hal yang tidak seperti gratisan. Jadi ada nilainya untuk konsekuensi dari hukum itu. Nah, saya kasih contoh pembanding ya kawan-kawan, seperti di dalam Ali Imran ayat 50 ya kan. Di sana seorang Isa, saya bukan dalam konteks untuk menyamakan Isa dengan Yesus ya, saya hanya kasih pembanding nih, bahwa di sana aku diutus untuk membenarkan Taurat yang diturunkan sebelumku dan untuk menghalalkan bagi kamu sebagian perkara yang telah diharamkan. Nah, di situ Isa di situ punya otoritas. Nah, di dalam Quran ya. Nah, di dalam kekristenan sang otoritas itu ya yang merealisasikan hukum itu yang tidak sanggup dilakukan oleh manusia. Ingat, hukum Tuhan itu punya nilai, punya wibawa. Jadi tidak mungkin hukum Tuhan bisa dikangkangi manusia. Itu nggak bisa, nggak mungkin. Jadi yang bisa menaklukkan hukum itu hanya dia sendiri, artinya yang membuat hukum tersebut. Nah, di dalam ajaran kekristenan, Tuhan Yesus sendiri yang datang untuk mengatasi hukum yang tidak mungkin bisa dilakukan manusia. Itu yang terjadi, bro. Lanjut, silakan. Oke, sebentar saya cari data dulu. Bentar ya. Tadi ada LSWA dulu. Sebentar. Ini, Bang Andi, cocok jadi jaksa ini, jaksa penuntut umum, Bi. Ya. Nggak cocok jadi apologet. Jaksa penuntut umum cocok ya, Pak. Jangan ntar kamu diseradung lagi sama Bang Handi loh. Kamu jangan itu nyolek Bang Handi, ntar kamu diseradung lagi. Nah, jadi kalau kita lihat ya di Ulangan 30 nomor 11 di sini dijelaskan, sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Jadi Torah itu bukan suatu hal yang sulit untuk dilaksanakan. Bahkan Paulus sendiri itu dalam melaksanakan Torah itu dia itu tidak bercacat. Seperti apa yang kita ketahui sama-sama kan, bahwa dia itu bisa kok mempraktekkan Torah itu. Bahkan dia melakukan itu secara sempurna. Lalu dengan alasan apa? Bahwa ini tuh hal yang bisa dilakukan menjadi sulit untuk dilakukan, pasti ada suatu excuse di situ, ada suatu gap di situ, di mana Herdi bilang bahwa di situ ada tanda kutip marwahnya Tuhan yang harus melakukan itu semua. Sebenarnya di dalam Tanakh
Itu tidak pernah Tuhan itu mengatakan bahwa Torah ini susah, maka nanti di kemudian hari saya sendiri yang akan melakukannya, atau saya tanda kutip yang akan menggugurkannya demi kalian. Itu dalam perspektif perjanjian lama atau Torah itu tidak pernah disebutkan seperti itu, Bro Herdi. Silakan. Oke, jadi ada soal penyebutan itu. Tapi saya tanggapi dulu dari Rasul Paulus nih. Rasul Paulus itu dengan narasi subjektifnya. Jadi dia memandang dia sudah melakukan Taurat itu dengan 100%. Ya kan? Nah, yang tidak dipahami oleh Rasul Paulus ketika dia membunuh, dia pahami itu sebagai sesuatu pemahaman Torah. Jadi sifatnya di situ adalah subjektif. Jadi dia memahami demikian. Tetapi tentang Torah, hal-hal membunuh itu tidak boleh. Jadi sudah melanggar, ya. Seperti dia melempari Lazarus sampai mati kan, dia memberi perintah. Nah, di dalam Alkitab tidak ada satu manusia selain Kristus itu yang benar di hadapan Taurat itu, yang bisa melakukan Taurat. Hanya Kristus yang bisa. Daud gugur, sekalipun dia berkata Taurat Tuhan itu adalah sempurna di dalam Mazmur, tetapi Daud gugur. Tidak ada satupun, tidak ada satu tokoh di dalam Alkitab yang mampu melakukan Torah selain Kristus Yesus itu. Mungkin nanti bro akan bawa kepada siapa? Raja Melkisedek, Raja Salib. Ada cacatnya kepada Raja Salib itu. Sesuatu hal yang tidak Tuhan inginkan, dia melakukannya di hadapan Tuhan. Sama seperti Musa. Musa punya cacat, iya. Musa punya cacat. Makanya dia dihukum tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Karena dia mengatasi namanya, mengatasnamakan dirinya sama selevel dengan Tuhan. Itu adalah penghukuman untuk Musa. Sehingga dia tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Nah, dari semua itu karena tidak ada manusia yang sanggup, nah Tuhan sendirilah yang merealisasikan dengan janji bahwa dia akan tampil lewat Lemikdas yang kita kenal adalah Kristus Yesus, dengan nubuatan Yesaya 42 bahwa Sang Mesias itulah yang akan memeteraikan. Artinya memeteraikan akan menyanggupi segala yang dituntut di dalam Taurat tersebut. Itulah yang terjadi kepada Kristus Yesus. Demikian seperti yang saya kasih pembanding tadi bro. Di dalam keimanan Anda itu tadi tentang Isa itu mampu memeteraikan hukum. Artinya suatu hukum itu punya legalitas dan punya wibawa. Ketika Tuhan membuat hukum, materainya adalah Tuhan itu sendiri. Nah, logikanya gini kawan, jika ada manusia yang sanggup menganulir hukum Tuhan, seyogianya manusia itu sudah selevel dengan Tuhan. Gitu. Jadi di dalam aturan hukum Tuhan yang punya wibawa, yang bobot nilainya ada, ya, itu tidak mungkin bisa dimeteraikan oleh manusia. Hanya Tuhan itu sendiri yang mampu memeteraikan. Dan itu terrealisasi oleh Kristus Yesus. Dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Demikian, bro. Ya, sorry, kemute. Saya tanggapi sedikit. Kita lihat di dalam korelasinya antara Daud dengan Moshe. Dalam Mazmur atau Tehillim 19 nomor 7, di sana dikatakan, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Jadi Taurat itu sempurna menurut Tanakh, dan peraturan Tuhan itu teguh, bersifat selamanya. Nah, ketika peraturan Tuhan itu teguh, apakah apakah Tuhan itu tidak mengetahui bahwa sesuatu yang Dia berikan kepada makhluknya itu akan tanda kutip menyusahkan makhluknya di depan harinya, sehingga Dia sendiri harus turun untuk melakukannya sendiri, untuk merealisasikannya sendiri. Apakah Tuhan itu mempunyai sifat seperti itu? Sedangkan pada saat itu Tuhan juga memberikan pengetahuan kepada Daud atau Melekh Daud atau Raja Daud. Itu dia mengatakan dalam Mazmurnya bahwa Taurat itu ya sempurna pada saat itu, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu bersifat teguh. Jadi
jika memang ini harus dibatalkan oleh sang pembuat peraturannya sendiri, apakah Tuhan tidak mempunyai pengetahuan bahwasanya di kemudian hari, di hari yang akan datang, bahwa manusia ini akan susah terhadap apa yang dibuatnya oleh Tuhan? Silakan. Jadi Tuhan sudah mengetahui. Jadi tentang hak olam itu bukan sesuatu yang tidak terhingga ya. Hak olam ada sesuatu hak olam itu dinarasikan kepada seseorang sampai kepada masa hidupnya ya. Tetapi tentang hak olamnya di dalam Alkitab itu sampai masa kesudahan, yaitu akhir zaman, itu berlakunya. Nanti kalau kita mau bahas itu hak olam itu olam seterus selama-lamanya, tiada hingga atau bagaimana? Tidak. Hak olam di dalam Alkitab itu berbicara sampai kepada kesudahan, seperti di dalam Matius 5 ayat 17 tuh. Tuhan Yesus berkata, tidak akan sebentar ya, karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, jadi apa yang tertuang di dalam Alkitab itu punya batasan, bukan selamanya ada sampai penghakiman. Setelah penghakiman masih lagi ada Alkitab, kagak ada lagi. Jadi setelah ada penghakiman maka sudah tidak ada lagi tentang Alkitab ini. Jadi batasannya itu sampai akhir zaman. Hak olam itu dimaksud adalah akhir zaman. Nah, lalu apakah manusia itu, apakah Tuhan tidak tahu? Manusia tidak akan mampu melakukan? Ya, Tuhan tahu. Karena manusia saat itu moralnya di kehidupan Mesir ya, kita semua tahu orang-orang Israel di Mesir itu. Assalamualaikum. Lanjut bre, bercanda. Ya, oke. Jadi ya, manusia di Mesir kan, orang-orang Israel itu semua mereka makan tidak ada aturan. Jadi aturan tentang makan dan minum yang dilarang itu ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Waktu mereka di Mesir, apakah mereka tahu babi itu haram? Apakah mereka tahu ini dan ini tidak boleh? Enggak ada tuh aturannya. Ya, jadi tidak ada dan tidak ada bukti juga mereka makan babi ya, tetapi tidak ada aturan. Ya otomatis kalau memang mereka nggak dilarang ya tentu kalau ketemu ya pasti makan. Tetapi aturan itu mengikat ketika mereka keluar dari tanah perjanjian. Jadi itu ada korelasinya nanti kepada apa yang digenapi oleh Tuhan Yesus. Tetapi tentang poinnya yang bertanya, apakah Tuhan tahu? Apakah Tuhan itu sifatnya sengaja? Tidak. Tuhan ingin membuat manusia, kan Adam ini yang membuat manusia moral dan adabnya jadi rusak karena Adam. Jadi moral itu dituntun oleh Tuhan dengan hukum itu loh. Jadi Tuhan ingin moral manusia berubah dengan tuntunan hukum itu. Nah, Tuhan tahu manusia tidak akan sanggup melakukan itu. Itu loh. Makanya dengan ketidaksanggupan manusia atas hukum moral dan adab itu, Tuhan sendiri yang datang. Dia sendiri yang datang langsung menjadi teladan atas moralitas dan adab seperti apa yang dia inginkan. Itulah yang dicontohkan atau diteladankan oleh Kristus Yesus. Itu loh bro. Di tempat saya ajan. Bang Kores mau lanjut? Monggo silakan. Tempat saya ajan. Oke bro. Lanjut. Wah, iya maksudnya kalau soal hukum Taurat itu, siapa namanya, Paulus tuh nggak pernah gagal loh. Dia nggak bercacat, dia nggak bercacat. Jadi ya konsep soal Taurat nggak ada yang bisa menggenapi, nggak bisa lo sodorkan kepada kami karena sudah ada bukti yang valid gitu. Paulus tidak bercacat soal hukum Taurat, keren kan? Itu. Nah itu harusnya ditanggapi bre, silakan. Sudah tadi sebelum Anda masuk bro sudah ditanggapi itu. Jadi Paulus di situ narasinya subjektif. Jadi dia memandang hukum Taurat versi dia, bukan keseluruhan Taurat yang dituntun oleh Tuhan lewat Musa tuh. Nah, apakah Paulus itu bercacat? Ya, dia membunuh. Ya kan, dia berlaku jahat terhadap orang. Nah, itu melanggar Taurat. Secara halakha itu tidak dibenarkan. Jadi halakha itu adalah bentuk shotnya Taurat, yaitu kasih. Jadi mengutamakan kemanusiaan dari apa yang dialami manusia dan dilakukan. Ibaratnya gini loh, Kores itu
mau pergi ke suatu tempat, sudah style nih dengan mobilnya atau dengan motornya. Tiba-tiba di jalan Kores ketemu orang yang celaka. Karena Kores lebih mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, dia tunda nih pergi ke tempat di mana dia mau pergi. Dia tolong nih. Nah itu halakal, bro. Jadi Paulus itu tidak memahami dan tidak melakukan hal itu, dan dia sifatnya di situ hanya subjektif aja. Menurut versi dia, seyogianya dia tidak bisa melakukan itu. Karena tidak ada manusia di hadapan Tuhan itu benar. Itu kata Mazmur, itu kata Ayub. Demikian. Loh, Mazmur kan Daud. Perjanjian lama itu. Ayub juga nabi perjanjian lama. Paulus perjanjian baru. Dia yang paling mengerti Yesus gitu. Lalu perkataan Paulus membunuh tidak dibenarkan kata siapa gitu? Paulus membunuh orang-orang yang mengajak menyembah ilah lain. Benar itu, Her. Kok lu salahkan? Kan dalam hukum Taurat, barang siapa ada seseorang yang mengajakmu menyembah ilah lain, maka bunuhlah dia di luar kota. Kan gitu. Maka dari itu dia nggak bercacat. Lu kalau misalnya pakai hukum kasih, iya dia salah gitu, karena hukum kasih kan mau bagaimanapun nggak boleh membunuh. Tapi hukum Taurat, membunuh itu dibolehkan kalau alasannya warid atau tercantum di dalam Tauratnya gitu, my bre. Salah lu nih, silahkan. Oke, coba kamu tampilkan itu membunuh di mana dibenarkan. Oke, tunggu ya. Oke, Bang Host, saya izin. Terima kasih banyak. Semua ya, terima kasih banyak. Oke, bro, Son of God. Ya. Selamat berjuang, Bang Malikil ya. Ya, aman, thank you. Masa Tuhan seperti ini bentuknya? Ya, Tuhan kami itu punya timuna, punya bentuk, bro. Jadi kita nggak bisa paksakan. Kalau memang Tuhan yang Anda imani tidak punya bentuk, tidak punya rupa, ya ayo wes, itu iman Anda. Di kita punya, gitu loh. Kita diskusi bukan untuk cari ini ya, untuk sesuatu hal yang ini, tapi kita sekedar edukasi aja. Oh begini tuh iman Kristen, oh begini tuh iman Islam, oh begini tuh Tritunggal. Nah gitu. Jadi bukan soal ini menang-menangan, edukasinya yang dulu kita utamakan. Ada nggak nilai edukasinya? Artinya dengan kawan-kawan meluangkan waktu mendengar, ada tambahan nih. Artinya kita berbagi. Ya, kita bagi informasi di sini ya, nggak ada cari kalah menang ini ya. Ya. Kita semua cari selamat. Kalau bisa semua selamat lebih baik. Ya, nah, kalau itu tuh. Selamat kan bagus. Mana tahu di Malikil nanti kita bisa main sepak bola di surga kan bagus. Daripada di surga kita lihat Malikil cuma berenang di neraka kan nggak enak juga. Kata si Engkong, saya pilih neraka aja lah. Di sana banyak proyek. Ada. Pertama kali Ya, Tuhan kasih logika. Jadi logika itu harus dipakai. Ya, itu hukum keberapa? Suara itu di mana tertulis? Ini ulangan 13, ulangan 13. Ulangan 13 ayat Ya, 6 sampai 11 ya. Ya. Apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau istrimu sendiri atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam katanya, mari kita berbakti kepada ilah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu. Salah satu ilah bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang dekat kepadamu maupun yang jauh daripadamu, dari ujung bumi ke ujung bumi. Maka janganlah engkau mengalah kepadanya, dan janganlah mendengarkan dia, janganlah engkau merasa sayang kepadanya, janganlah mengasihani dia, dan janganlah menutupi salahnya. Tetapi bunuhlah dia. Pertama-tama tanganmu sendirilah yang bergerak untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. Engkau harus melempari dia dengan batu sehingga mati, karena ia telah berikhtiar menyesatkan engkau daripada Tuhan ilahmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan.
Maka Oke. seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan. Woi, kok kesini gua? Mana dia? Tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat seperti itu di tengah-tengahmu. Tuh gua bilang juga Paulus tuh tahu Taurat dia. Makanya Oke. tak bercacat. Yang dia bunuh itu orang-orang yang memang melanggar Ulangan 13 ini. Gitu. Silakan. Oke. Kita buka ya Ulangan 13 tentang bunuh ayat 9. Iya, tahu, Bro. Nah. Jadi gitu bedanya. Kalau di Islam orang yang mengajak begitu, lalu kemudian orang yang murtadnya yang dipenggal. Kalau di Yahudi nggak cuma yang orang yang keluar dari Yahudinya, tapi orang yang ngajaknya juga ikut dimatiin gitu, my bre. Paulus Oke. ngerti banget. Bentar ya, Ulangan 6, Duar. Ulangan 13. Ya. Ya. Ulangan 13, 6 sampai 11. Jadi tuduhannya Paulus menggunakan ayat itu untuk mengejar orang menyembah Allah lain yang dianggap bahwa Yesus adalah Allah lain. Begitu ya? Iya. Oke. Iya. Tuh, bentar ya. 13 ayat 6. Oh, Her. Oke lu, Her. Gua belum live, Her. Gimana? Gua belum live lu. Maksudnya? Iya, lu hoki, gue belum live. Jadi apa namanya skaknya gue itu tidak terabadikan. Lanjut lah. Oh, kenapa? Harus dipahami sekat. Coba aja. Gue kan memprediksi lu mau lari kemana nih. Nah, Oh, gua lihat gitu lu ya. nggak bisa lari kemana gitu. Lu nggak akan Oh, bisa iya, bawa iya. dalil. Lu akan penjelasan tok. Nggak ada penjelasannya ini, Bro. Oke. Soal ulangan ini. Sebentar ya. Kita lihat dulu dari originalnya. Oke. Sekitarmu. Oke. Nih, tuyul. Bentar ya. Di dekat. Ya, Bang Andi, ada yang mau disampaikan sambil nunggu? Ya, sambil nunggu saya periksa dulu, Bro, di ini. Bagi teman-teman yang mau beli cap tikus, sudah available di keranjang kuning ya. Silakan diklik, sudah Ulangan 13 ayat 7. Bang Hani, gue udah backup dulu dong. Aku mau pertapnelan dulu. Ya, cap tikus kita ini Apa ini? original. 9 ayat Tapi lama 9. Bukan. Saya salah tekan, Bro, ayatnya. Ya, Ayat cap tikus 9 kita tuh, ini ya. original karena kita pesan dari Bro Maliki langsung ya. Jadi Bro Maliki lah yang menyediakan cap tikus ini. Jadi bagi teman-teman jangan lupa di klik keranjang kuning ya, supaya nggak sakit kali kepala kita mendengarkan diskusi. Iya. Jadi betul di situ ya. Jadi Paulus mempraktikkan ayat itu. Di situ saya